Matahari mulai terbenam, langit di atas Gunung Kembang memerah. Arga berdiri di kaki gunung, bersiap mendaki. Ia seorang diri. Udara dingin menusuk kulit. Ia hirup dalam-dalam. Bau tanah basah dan aroma hutan memenuhi rongga hidungnya. Jangan mendaki setelah senja, kata Pak Tua, penjaga warung di dekat situ. Gunung ini angker. Arga hanya tersenyum. Ia tak percaya, tak hayul. Tekadnya sudah bulat. Ia harus mencapai puncak Gunung Kembang malam ini. Arga pun melangkah, memasuki hutan lebat yang menyelimuti kaki gunung. Langkahnya mantap, namun hatinya diliputi perasaan ganjil. Seakan ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Suara jangkrik mulai bersahutan, gelap semakin pekat. Arga nyalakan senter, menerangi jalan setapak yang mulai buram. Ia sendirian, hanya ada suara langkah kaki dan detak jantungnya sendiri. Sesekali terdengar suara ranting patah. Arga menoleh, tapi tak ada apa-apa. Ia lanjutkan perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan puncak gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Jalur pendakian semakin terjal. Napas Arga mulai memburu. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Hutan semakin sunyi. Hanya ada suara angin yang mendesau di antara pepohonan. Arga rasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia lihat jam tangannya. Sudah hampir tengah malam. Ia lanjutkan pendakian, melewati jalan setapak berbatu. Sesekali ia tersandung akar pohon yang menyembul di tanah. Hutan semakin gelap. Senter Arga hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya. Pikirannya mulai dipenuhi rasa takut. Ia bayangkan berbagai cerita mistis tentang Gunung Kembang yang pernah ia dengar. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Jelas sekali. Arga menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun. Hanya perasaanku, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia lanjutkan perjalanan, namun perasaan diawasi semakin kuat. Setiap kali menoleh, ia berharap tidak melihat apapun. Namun, bayaran pengempi resepsi eventual detachment doing. Setelah beberapa jam mendaki, Arga tiba di pos ketiga, sebuah bangunan kayu sederhana yang sudah lapuk. Ia melangkah masuk, berharap menemukan pendaki lain. Namun pos itu kosong. Hanya ada bangku kayu panjang dan meja usang di sudut ruangan. Arga duduk di bangku, mengatur napas. Ia kelelahan. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang. Di sudut ruangan, samar-samar ia lihat sesosok wanita duduk di bangku. Wanita itu berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Ia duduk membelakangi Arga, tubuhnya bergetar halus. Sudah waktumu turun, bisik wanita itu. Suaranya parau dan lemah, seperti tertiup angin. Arga terkesiap, jantungnya berdebar kencang. Ia coba memberanikan diri. Siapa di sana? Tanyanya, suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Wanita itu tetap diam di tempatnya. Arga bangkit berdiri, perlahan-lahan mendekati sosok misterius itu. Saat Arga mendekat, wanita itu tiba-tiba lenyap, hilang tanpa jejak. Arga tertegun. Ia periksa seluruh ruangan, tapi tak menemukan siapapun. Hanya halusinasi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Arga kembali duduk di bangku, pikirannya kacau. Ia merasa ada yang tidak beres. Rasa takut mulai mencengkeram hatinya. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Mungkin ia akan merasa lebih baik jika sudah mencapai puncak. Arga keluar dari pos, melanjutkan perjalanan. Kabut tebal turun, menyelimuti hutan. Jarak pandang hanya beberapa meter. Suara angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Arga berjalan pelan, waspada. Ia terus merasa diawasi. Bayangan putih yang ia lihat di pos 3 kembali muncul. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih jelas. Bergerak mendekat. Arga percepat langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak ingin tahu siapa pemilik bayangan itu. Setelah perjuangan panjang, Arga akhirnya sampai di puncak Gunung Kembang. Rasa lelahnya terbayar lunas. Pemandangan dari puncak sangat indah. Lautan awan terhampar luas, diterangi sinar bulan purnama. Namun keindahan itu tidak mampu mengusir rasa takut yang mencengkeramnya. Puncak Gunung Kembang sunyi senyap. Hanya ada Arga seorang diri. Ia edarkan pandangan mencari tanda-tanda kehidupan. Tak ada apapun. Hanya ada sebuah tenda dome berwarna oranye berdiri kokoh di tengah-tengah tanah lapang. Tenda itu tampak baru, kondisinya masih bagus. Arga mendekat, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia sentuh kain tenda, masih hangat, seolah-olah baru saja ditinggalkan penghuninya. Arga memanggil, "Halo, ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Hening. Arga semakin penasaran. Ia buka resleting tenda, mengintip ke dalam. Di dalam tenda, Arga menemukan perlengkapan mendaki lengkap. Sleeping bag, matras, kompor portable, peralatan masak, semuanya tertata rapi. Seolah-olah pemiliknya hanya pergi sebentar. Mata Arga tertuju pada sebuah buku catatan tebal yang tergeletak di dekat sleeping bag. Ia ambil buku itu. Sampulnya lusuh, bertuliskan log pendakian dengan tinta pudar. Arga buka buku itu. Di halaman pertama tertulis nama pemiliknya, Arga Dirgantara. Arga tertegun. Itu namanya.
Ia lanjutkan membaca catatan di halaman berikutnya. Tulisan tangannya rapi, menceritakan tentang perjalanannya mendaki Gunung Kembang. Tanggalnya persis 2 minggu yang lalu. Arga membaca setiap kata dengan seksama, hingga ia sampai pada catatan terakhir. Tertulis, aku tidak bisa turun. Dia tidak mengizinkan. Arga terpaku, tubuhnya gemetar, pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna semua yang terjadi. Bagaimana mungkin ada buku log pendakian dengan namanya tertulis 2 minggu yang lalu? Apakah ia telah melakukan pendakian ini sebelumnya? Atau ini hanya mimpi buruk? Ia periksa kembali isi tenda. Tak ada petunjuk lain. Hanya perlengkapan mendaki dan log pendakian misterius itu. Arga keluar dari tenda, memandang sekeliling. Kabut semakin tebal menyelimuti puncak gunung. Ia merasa terjebak. Arga teringat bisikan wanita sendiri, sudah waktumu turun. Apakah ini maksudnya? Apakah ia terjebak dalam dimensi waktu yang berbeda? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di benaknya, namun tak ada satupun yang terjawab. Malam semakin larut, dingin menusuk tulang. Arga merasa putus asa. Ia sendirian di puncak Gunung Angker, terjebak dalam misteri yang tak terpecahkan. Bayangan wanita berpakaian putih kembali muncul di benaknya. Dia tidak mengizinkan. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Arga meringkuk di dalam tenda memeluk erat buku log pendakian. Ia merasa sangat ketakutan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar tenda. Raungan binatang buas, jeritan manusia, dan bisikan-bisikan gaib yang buat bulu kuduknya meremang. Arga memejamkan mata, berusaha untuk tidak mendengarkan. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin pulang. Namun ia tahu, ia tidak akan bisa turun dari gunung ini. Ia terjebak, terperangkap dalam misteri Gunung Kembang. Pagi menjelang. Kabut perlahan menghilang, digantikan cahaya mentari pagi. Namun bagi Arga, mentari itu tak ubahnya seperti neraka. Ia tahu, ia terjebak. Gunung Kembang telah meminangnya. Arga mencoba menenangkan diri, membuka kembali log pendakian. Ia harus mencari tahu bagaimana cara keluar dari dimensi ini. Ia membaca ulang setiap kata, mencari petunjuk. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah kalimat yang sebelumnya terlewatkan. Tertulis ada jalan setapak tersembunyi di balik air terjun. Ikuti aliran airnya, hanya itu harapanku. Arga bangkit, semangat baru muncul di hatinya. Ia harus menemukan air terjun itu. Mungkin itu jalan keluar dari mimpi buruk ini. Arga keluar dari tenda, menatap Gunung Kembang yang masih diselimuti kabut. Perjalanan masih panjang, rintangan pasti ada. Namun, ia tak akan menyerah. Arga akan terus berjuang, mencari jalan pulang dari Gunung Kembang.